Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susanti Saputri dari kelas 12 Multimedia 2. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu makalah resensi buku novel Heart. Pertama, di sini ada moto, yaitu cinta memang butuh pengorbanan, tapi jangan sampai kita yang jadi korban. Dan kesetiaan adalah sesuatu yang mulia, tapi jangan sampai kesetiaan kita sia-sia. Halo? Karena inilah pengorbanan terakhirku, membiarkanmu bahagia tanpa diriku. Hargailah orang yang mencintaimu. Dia berkorban bukan untuk mengemis cinta, tapi dia ingin menunjukkan betapa berharganya kamu di hatinya. Pertama, ada identitas buku. Yang pertama, judul buku novelnya adalah Heart. Penulisnya Ninit Yunita. Skenario Armantono. Penyunting Denny Indra. Desain sampul dari Star Vision dan Jeffrey Fernando. Tata letaknya dari Jeffrey Fernando. Penerbitnya Gagas Media. Jenis bukunya adalah fiksi dan distributor tunggal yaitu Agromedia Pustaka. Jumlah halamannya ada 168 halaman. Cetakan pertamanya ada pada bulan April 2006 dan cetakan ketiganya pada bulan Mei 2006. Lebarnya 11 cm dan panjangnya 19 cm. ISBN-nya yaitu 97978002661. Yang kedua, pendahuluan. A. Latar belakang, yaitu buku novel Heart karya Ninit Yunita yang merupakan novel adaptasi pertamanya. Buku Heart mengisahkan tentang persahabatan laki-laki dan perempuan sejak kecil dan terlibat perasaan cinta. Namun, akhirnya sang perempuan pun harus mengorbankan cintanya dan memberikan bagian organ penting dalam tubuhnya untuk seorang gadis yang sahabat laki-lakinya cintai. B. Penulis Ninit Yunita. Ninit Yunita seorang perempuan yang lahir di Bandung pada tanggal 19 Juni 1978. Di umur ke-28 tahun, ia menerbitkan buku yang berjudul Heart, yang berkisah tentang persahabatan dua insan dan juga percintaan mereka. Ninit Yunita menikah dengan Aditya Mulia. Ninit adalah penulis novel Kok Putusin Gue dan Tespek. Novel Heart dan Tespek karya Ninit Yunita telah diangkat menjadi film layar lebar. Film Tespek sendiri mendapatkan nominasi film favorit di Indonesia Movie Awards. Hampir semua novel yang dia tulis diangkat ke film layar lebar, dan yang paling terkenal ialah Kejar Cinta ke Negeri Cina. Ninit Yunita mendapat nomina penulis skenario asli terbaik di Festival Indonesia pada tahun 2014. Novel-novel yang ditulis Ninit memang lebih bercerita tentang persoalan keseharian dan bukan novel religi. Namun, sebagai wanita berhijab, sesekali ia ingin juga menulis novel Islami seperti penulis lainnya. Selain itu, Ninit adalah kontributor untuk beberapa majalah. Novel Heart ini adalah novel adaptasi pertamanya. Ninit adalah penggemar kopi, senang traveling, dan juga seorang blogger. Yang C, rumusan masalah yang saya ambil ialah yang pertama, apa saja unsur intrinsik buku tersebut? Yang kedua, apakah keunggulan buku tersebut? Yang ketiga, apakah kekurangan buku tersebut? Yang keempat, apakah buku tersebut layak untuk dibaca oleh khalayak ramai? Dan yang terakhir, apakah makna cinta bagi kaum remaja? Lalu yang D ada tujuan.
Yang pertama, untuk mengetahui unsur intrinsik yang ada di buku. Yang kedua, untuk mengetahui keunggulan buku. Dan yang ketiga, untuk mengetahui kekurangan buku. Dan yang keempat, untuk mengetahui layak tidaknya buku tersebut dibaca oleh khalayak ramai. Dan yang kelima, untuk mengetahui apa arti dari cinta. Yang penerbit. Penerbit dari Gagas Media yang beralamat Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 100 AB, lantai 2, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, dengan kode pos 12420. Kuponnya ada di 0217238342 atau 0217292310. Emailnya gagasmedia@cbn.net.id. Websitenya www.gagasmedia.net. Dan tebal bukunya ada 168 halaman. Yang ketiga, isi resensi. Yang A, sinopsis Heart. Dua orang anak kecil yang bernama Farel dan Rachel menjalin persahabatan sangat erat. Rachel yang tomboy dan Farel seorang anak yang penakut. Persahabatan yang mereka jalani lambat laun menumbuhkan benih cinta. Rachel terhadap Farel. Rachel yang memendam rasa cinta itu dituangkan dengan membuat ukiran namanya dengan Farel di pohon. Dan Rachel tahu Farel tidak akan membaca ukiran yang ia buat karena Farel pada saat itu tidak bisa membaca pohon. Setelah 10 tahun kemudian, Farel yang sudah dewasa bertemu komikus cantik yang bernama Luna. Farel pun berusaha mendekati Luna, salah satunya dengan membeli komiknya yang sepengetahuan Farel itu komik lucu, walaupun Farel belum membacanya. Rachel yang sedang mencuri mobil didatangi Farel dengan wajah yang gembira karena sedang jatuh cinta dan menceritakan semua tentang Luna. Farel pun berencana memberikan hadiah kepada Luna dengan mengajak Rachel untuk memilih hadiahnya. Sewaktu di kafe, Rachel yang membaca komik Luna yang sebenarnya berkisah tentang peri yang kesepian memberitahu kepada Farel. Dan akhirnya, Farel memberi hadiah karangan bunga dengan ornamen peri. Rachel pun dikenalkan kepada Luna oleh Farel sewaktu mereka bermain basket. Kemudian, Luna dan Farel pun pergi meninggalkan Rachel yang kecewa akan sikap Farel. Rachel yang keesokan harinya berhias feminim agar Farel meriliknya. Ternyata, Farel tidak menyadari bahwa itu dilakukan demi dia. Farel yang menemui Rachel untuk membatalkan janji dengannya, malah menemui Luna. Farel yang akan mengatakan cinta kepada Luna meminta bantuan Rachel, yaitu dengan menabraknya bila ia ditolak cintanya. Farel yang ditolak cintanya, mobil pun seketika dinyalakan Rachel yang berjalan menuju Farel. Dan Luna marah kepada Rachel karena tidak suka akan perlakuan Farel. Rachel kembali marah karena menurutnya apa yang dilakukannya itu semua keinginan Farel sendiri. Dan akhirnya hubungan mereka pun mulai membaik seperti semula. Sewaktu Rachel berkunjung ke rumah Farel, Rachel melihat Farel sedang memberi cincin kepada Luna. Seketika, ia langsung marah, kesal, dan cemburu. Ia pergi menyendiri dan berlari dengan pikiran yang kacau. Akhirnya, sampai di sebuah bukit dan terjatuh di atas bukit itu. Di waktu yang bersamaan, penyakit sirosis yang diderita Luna kambuh dan segera ia dibawa ke rumah sakit oleh Farel. Rachel telah dibawa ke rumah sakit dan kakinya diamputasi. Itu membuat Rachel semakin terpuruk. Keadaan Luna yang semakin parah dan hanya donor hati yang dapat menyembuhkannya. Rachel
yang keadaannya yang semakin memburuk dan ia akhirnya meninggal dunia. Dan dengan meninggalkan sepucuk surat untuk Farel. Farel yang sedang menemani Luna mendapat kabar tentang kepergian sahabat kecilnya. Ia bergegas pergi dan meninggalkan Luna. Tidak lama ditinggalkan Farel, Luna pun pingsan dan dibawa ke ruang ICU. Sewaktu di pemakaman, Farel mendapat surat yang dititipkan Rahel kepada ibunya. Bisikan bahwa Rahel telah mendonorkan hatinya untuk kesembuhan Luna. Yang B, unsur intrinsik. 1. Tema. Buku novel Her bertemakan tentang sebuah persahabatan, percintaan, dan juga pengorbanan untuk sosok yang ia cintai. Yang kedua, alurnya. Alur buku novel ini adalah maju, karena kisah novel ini dari tokoh kecil hingga dewasa. Dan penyajian waktu peristiwa berurutan maju. 3. Sudut pandang. Dalam novel ini menggunakan sudut pandang serba tahu pengarang. Pengarang seakan mengetahui sebuah kisah hidup para tokoh dan sifat, ciri, dan tindak tunduk pelaku tokoh. Yang keempat, bahasa. Bahasa yang digunakan untuk merupakan bahasa sehari-hari, bukan ragam bahasa yang baku. Nah, latar cerita tempat di dalam novel ini yaitu Jakarta, di kios pedagang buku, kamar, danau, lapangan basket, bukit, rumah sakit, dan makam. Latar waktu yang digunakan ialah pagi hari, siang hari, dan malam hari. Latar suasananya gembira, senang, sedih, kecewa, dan gelisah. Yang keenam, penokohan. Yang pertama ada Rahel, berwatak pemberani, pencemburu, tangguh, baik hati, dan selalu menepati janji. Dan yang kedua ada Farel, yang berwatak penakut, tangguh, keyakinan, nekat, dan pelin-pelan. Yang ketiga ada Luna, watak humoris, pesimis, dan lemah lembut. Yang keempat ada ayah Luna yang berwatak ayah yang penyayang dan peduli. Lalu ada Mama Rahel berwatak baik hati dan berlapang dada. Lalu ada dokter berwatak jujur dan peduli. Dan yang terakhir ada pedagang yang berwatak seseorang yang suka meledek. 7. Amanat. Kita harus menjadi orang yang lebih peka atau peduli terhadap lingkungan dan perasaan seseorang. Lalu, cinta itu bukan hanya tentang memiliki, tapi juga tentang mengikhlaskan. Cinta itu senang melihat orang yang kita cintai bahagia. Persahabatan haruslah diukir dengan indah. Dan cinta juga tentang pengorbanan, bukan hanya tentang sukacita. C. Unsur ekstrinsiknya. Yang pertama ada nilai sosial. Nilai sosial merupakan hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat, dan nilai sosial berhubungan dengan cara seseorang berintrinsik dan bersosialisasi. Seperti yang ada dalam kutipan di bawah ini. Pedagang buku itu hanya tersenyum. Ia lama memerhatikan Farel yang masih mencari-cari sesuatu di kios bukunya. Mas, kalau komik lain mau ndak? Farel menjawab dengan mengangkat alis kanan. Pedagang buku masih sabar menyodorkan komik. Tapi kurang laku sih. Makanya 10 tawaran ke gue gitu. Ya anda juga lah, komiknya lucu loh mas. Yang kedua ada nilai agama. Nilai agama merupakan hal yang berhubungan dengan keagamaan, aturan-aturan, dan hukum-hukum agama, seperti yang ada dalam kutipan di bawah ini. Tuhan, cobaan apa lagi yang harus aku hadapi ini? Yang keempat, keunggulan buku. Keunggulan buku terletak pada alur dan makna ceritanya.
yang dimana pengorbanan yang diberikan untuk cinta yang kita miliki tak akan pernah ada habisnya. Cinta itu tentang bagaimana kita bahagia melihat orang yang kita cintai bahagia. Selain itu juga dalam novel ini diceritakan beberapa berartinya sahabat dalam hidup kita, selalu menemani kita dalam suka dan duka. Dan selanjutnya keunggulan bukunya ada pada cover yang ada digunakan, juga menunjukkan keunggulan buku ini. Cover yang menarik dan merupakan salah satu bagian dari bukunya lah yang membuat cover ini seperti nyata. Pemberian warna dan raut wajah di cover ini juga memberitahu isi buku ini. Selanjutnya kekurangan buku. Kekurangannya terletak pada latar waktu buku ini. Penyingkatan waktu yang digunakan terlalu banyak, seperti dari 7 tahun menjadi 17 tahun karena penyingkatan waktu ini tidak dijelaskan. Mengapa Luna tinggal sendiri sedangkan ayahnya tinggal di Bogor? Lalu tidak dijelaskan juga keadaan orang tua Rachel setelah Rachel meninggal karena terlalu fokus pada Farel. Lalu kekurangan selanjutnya ialah ada pada kertas, bahan kertas yang digunakan buku ini juga kurang bagus dikarenakan tipis dan warnanya agak buram. Dan yang keenam, penutup. Kesimpulan yang kita dapat ambil dari buku ini adalah yang pertama, buku ini bercerita tentang persahabatan, percintaan, dan pengorbanan terhadap cintanya. Yang kedua, Nini Tiunita adalah seorang penulis yang bertalenta dikarenakan banyak buku novelnya diangkat ke film layar lebar. Dan ketiga, buku ini banyak diminati karena alur ceritanya. Dan yang keempat, cover yang menarik merupakan salah satu keunggulan buku ini. Namun, penggunaan bahan kertas, dan penyingkatan waktu latar cerita merupakan kekurangan buku ini. Dan yang keenam, buku ini layak disukai, khalayak dikarenakan banyak amanat yang diselipkan dalam buku ini. Sekian dari saya, sekiranya ada yang kurang mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.